Hai, salam jumpa kembali bersama dengan H2 Channel, masih di Pesona Pedesaan. Pada malam hari ini kita berada di makam Sultan Hasanuddin di Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam jumpa bersama dengan H2 Channel, masih di Pesona Pedesaan. Pada kesempatan malam hari ini, H2 Channel ingin mengajak kepada sahabat dan sobat semuanya untuk melihat suasana ataupun situasi serta kondisi tinggal satu makam, yaitu di makam Sultan Hasanuddin yang ada di Banten. Bersama dengan Pesona Pedesaan, bersama dengan H2 Channel, yuk kita lihat suasana dan situasi di makam Sultan Hasanuddin di Banten. Ayo kita gas. Maulana Hasanuddin adalah pendiri Kesultanan Banten yang berkuasa pada tahun 1552 sampai 1570 Masehi. Selain sebagai Sultan pertama Banten, Maulana Hasanuddin juga merupakan sosok pelopor sejarah syiar Islam di wilayah tersebut. Maulana Hasanuddin adalah putra dari Syarif Hidayatullah atau alias Sunan Gunung Jati, penguasa Kesultanan Cirebon yang juga menjadi salah satu anggota Wali Songo, Majelis Penyebar Islam di Jawa pada era Kesultanan Demak. Dikisahkan Agus Sunyoto dalam Atlas Wali Songo 2012. Pada suatu ketika, Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati dari Cirebon menempuh perjalanan ke barat menuju Banten. Di Banten, Sunan Gunung Jati berhasil mengajak bupatinya Prabu Suro Sowan atau Ki Gedeng beserta rakyatnya untuk memeluk Islam. Sunan Gunung Jati kemudian menyunting putri Prabu Suro Sowan yang bernama Nyi Kawo Nganten. Perkawinan ini melahirkan anak perempuan dan anak laki-laki, yakni Ratu Winaon dan Pangeran Sabak Kinkin alias Maulana Hasanuddin. Setelah Prabu Suro Sowan wafat, posisi pemimpin Banten dilanjutkan oleh putranya yang bernama Pangeran Arya Surajaya atau Prabu Pucuk Umun, yang juga paman dari Pangeran Sabak Kinkin alias Maulana Hasanuddin. Sunan Gunung Jati kemudian kembali ke Cirebon, sedangkan Pangeran Sabak Kinkin berkelana untuk memperdalam ilmu dan ajaran keislamannya. Adapun Prabu Pucuk Umun adalah pemeluk ajaran Sunda wiwitan. Suatu ketika Pangeran Sabak Kinkin atau Maulana Hasanuddin menghadap ayahnya di Cirebon. Ia kemudian diberi mandat untuk menyebarkan Islam yang lebih luas ke tanah Banten dan sekitarnya. Maulana Hasanuddin pun berangkat ke Banten. Namun, misinya untuk menjalankan syiar Islam di Banten ternyata mendapatkan tantangan dari pamannya sendiri, yakni Prabu Pucuk Umun. Setelah melakukan musyawarah, mereka bersepakat untuk tidak berperang secara fisik, namun diganti dengan pertarungan ayam jago. Dilansir laman Dinas Pariwisata Provinsi Banten, Maulana Hasanuddin memenangkan perlombaan itu. Prabu Pucuk Umun mengaku kalah dan memberikan ucapan selamat seraya menyerahkan golok serta tombak sebagai tanda kekalahan. Penyerahan kedua senjata pusaka Banten itu juga sebagai simbol bahwa kekuasaan wilayah Banten yang semula dipegang oleh Prabu Pucuk Umun kepada Maulana Hasanuddin. Prabu Pucuk Umun bersama beberapa pengikutnya kemudian pergi untuk menuju ke ujung kulon di Banten Selatan. Mereka bermukim di hulu sungai Ciujung di sekitar wilayah Gunung Kendeng. Konon mereka adalah cikal bakal orang Kanekes atau orang-orang suku Baduy.
Sementara para pengikut Prabu Pucu Umun lainnya yang memilih bertahan di Banten menyatakan masuk Islam di hadapan Maulana Hasanuddin. Di era Maulana Hasanuddin yang kemudian memerdekakan Banten menjadi kesultanan pada tahun 1568 Masehi, kerajaan bercorak Islam ini mencapai kemajuan di berbagai bidang. Sektor perdagangan menjadi tumpuan utama Kesultanan Banten pada masa pemerintahan Maulana Hasanuddin. Komoditas utamanya adalah lada yang sudah dikirim ke berbagai wilayah di dunia. Riset oleh Muslimah berjudul Sejarah Masuknya Islam dan Pendidikan Islam Masa Kerajaan Banten periode 1552 sampai 1935 dalam Jurnal Studi Agama dan Masyarakat 2017 menyebutkan Maulana Hasanuddin memerintah Banten hingga wafatnya pada tahun 1570. Oke, sahabat dan sobat Hadwa Channel, itulah sekilas cerita ataupun kisah dari Sultan Hasanuddin ataupun Maulana Hasanuddin yang dimakamkan di Banten. Terima kasih, sampai jumpa kembali di tempat dan cerita yang lebih menarik lagi bersama dengan Pesona Pedesaan bersama H2 Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.